Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Coach Caca. Hari ini giliran saya juga untuk mengisi materi di kelas Ultimate WLC Indonesia ya teman-teman. Sebelumnya saya ingin berkenalan lagi. Saya Coach Caca. Saya kenal Herbalife untuk program turun berat badan, dan alhamdulillah saya sudah terbantu turun 10 kg dan sudah ideal. Setelah menikah, saya menggunakan Herbalife sebagai untuk membantu program hamil saya, dan alhamdulillah sekarang saya menggunakan nutrisi Herbalife sebagai nutrisi kehamilan saya. Thank you Allah, thank you Herbalife. Teman-teman, hari ini saya akan mengisi materi apa manfaat olahraga bagi tubuh kita. Sebelum saya masuk ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu olahraga. Jadi di sini olahraga itu adalah kebutuhan bagi kelangsungan rohani dan jasmani bagi setiap manusia yang dibutuhkan dari sejak kita lahir dan hingga nanti di usia senja. Jadi setiap orang tanpa terkecuali, tanpa umur itu membutuhkan yang namanya olahraga ya. Dan di sini olahraga itu mempunyai macam-macam, bukan hanya olahraga saja, tapi terbagi beberapa macam. Yang pertama itu adalah olahraga kardiovaskular. Apa sih itu olahraga kardiovaskular? Jadi di sini teman-teman semua harus paham bahwa olahraga kardiovaskular itu sangat baik hubungannya dengan jantung, dan tujuannya untuk meningkatkan pernapasan dan juga sangat efisien untuk membantu pemompaan darah ke seluruh tubuh kita. Dan juga olahraga ini merupakan olahraga yang sangat baik untuk membantu menurunkan berat badan, yang pastinya membantu menurunkan berat badan ya teman-teman, bukan olahraga yang untuk menurunkan berat badannya. Dan di dalam olahraga kardiovaskular ini juga teman-teman pasti bingung, itu olahraga apa sih yang termasuk di dalam olahraga kardiovaskular. Jadi olahraga yang termasuk di olahraga kardiovaskular itu yang pertama itu lari cepat, yang kedua senam, bukan lari cepat, maksudnya jalan cepat ya teman-teman. Yang pertama itu jalan cepat, yang kedua senam, yang ketiga lari, yang keempat itu renang, dan yang kelima itu bersepeda. Nah, jadi di kelima olahraga ini termasuk dalam kategori olahraga kardiovaskular. Mengapa olahraga kardiovaskular ini bisa membantu untuk menurunkan berat badan? Bukan untuk menurunkan berat badan ya teman-teman, tapi hanya untuk membantu. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Terus yang kedua itu olahraga pembentukan. Di sini olahraga pembentukan ini bertujuan untuk pembentukan massa otot dan juga menaikkan massa otot ya teman-teman semua. Terus apa sih olahraga yang untuk pembentukan massa otot ini? Yang pertama itu adalah olahraga angkat beban, yang kedua itu push up, yang ketiga sit up. Sit up itu untuk pembentukan massa otot pada perut ya, bukan untuk mengecilkan perut. Dan yang terakhir itu adalah pilates. Nah, itu di 4 kategori itu termasuk ke dalam olahraga untuk pembentukan untuk pembentukan massa otot ya teman-teman semua. Jadi harus paham kedua perbedaan olahraga tadi. Dan juga teman-teman semua, bagi teman-teman yang sudah melakukan cek dengan Tanita dan yang memiliki rongga perut yang dimulai dari angka 12 hingga ke atas, itu
tidak disarankan untuk melakukan olahraga yang terlalu berat ya, seperti kardiovaskular atau seperti angkat beban. Tapi teman-teman boleh melakukan olahraganya seperti jalan-jalan santai saja ya, bukan hanya untuk teman-teman yang memiliki rongga perut di atas 12, tapi untuk teman-teman yang memiliki berat badan di atas 80 kg juga itu tidak boleh melakukan olahraga terlalu keras. Cukup olahraga santai saja dengan jalan-jalan santai setiap paginya gitu ya. Dan juga nih aku mau kasih tahu waktu olahraga yang paling tepat tuh di saat jam berapa sih? Yang pastinya itu di pagi hari sebelum sarapan ya teman-teman semua, dan setelah 30 menit itu sebelum sarapan. Nah itu olahraga yang tepat untuk dilakukan di pagi hari. Setelah melakukan olahraga 30 menit teman-teman harus sarapan, dan jangan lupa sarapannya dengan sarapan yang bernutrisi dan mempunyai protein. Jadi teman-teman tidak boleh setelah olahraga gitu, misalnya udah sepeda gitu ya, terus juga udah senam gitu, terus udah lari, tapi makannya malah mie ayam, gorengan, bakso, bubur ayam gitu. Jadi sama aja itu tidak untuk membantu membakar lemak atau membakar kalori ya teman-teman. Justru teman-teman sama saja, hitungannya sama saja tidak melakukan olahraga. Misalnya di saat olahraga itu pembakaran kalorinya misalnya 100 kalori gitu, dan di saat sesudah olahraga teman-teman makan bubur ayam atau makan apalah cemilan apa yang kalorinya tinggi juga, misalnya yang 100 kalori, kan sama aja. Jadi nggak ada gunanya olahraga kalau makan makanannya masih nggak bisa diatur dan tidak memakan makanan yang sehat. Saya minum dulu ya. Dan juga apa sih tujuan dari olahraga itu? Jadi olahraga itu memiliki tujuan untuk meningkatkan energi, terus membantu menurunkan berat badan, bukan untuk bertujuan menurunkan berat badan, tapi hanya membantu dan harus juga diimbangi dengan pola makan yang sehat ya teman-teman semua. Terus membangun massa otot, membantu mengontrol tekanan darah dan meningkatkan kualitas tidur, dan masih banyak lainnya fungsi dari olahraga, bukan hanya yang saya sebutkan saja ya teman-teman. Terus banyak orang nih, saya udah olahraga mati-matian, udah senam tiap hari gitu, tapi kok berat badan saya nggak turun-turun gitu ya. Ingat lagi ya teman-teman, ke mindset kita 80% itu nutrisi dan 20% itu actionnya itu ada di olahraga. Jadi penuhi dulu 80% nutrisinya, dan baru menjalankan 20% olahraga. Jadi jangan kebalik, nanti udah banyak gitu olahraga 80%, 20%-nya malah pengaturan pola makan itu kebalik. Jadi misalnya kalian mati-matian gitu 80% olahraga terus tiap hari dari pagi sampai malam gitu, tapi makannya malah nasi padang gitu, terus nanti sarapannya pagi bubur ayam, terus siangnya makan nasi padang, malamnya lagi cari nasi goreng. Jadi sama aja bohong, nggak ada cutting kalorinya nggak ada cutting kalorinya dari makan dan olahraga ya teman-teman semua. Terus juga untuk perhitungan yang kita makan ya teman-teman, 1 gram lemak itu setara dengan 9 kalori, terus 1 protein setara dengan 2 kalori, dan 1 karbo itu mempunyai 4 kalori. Dengan 1 gram lemak itu kalorinya banyak tapi pembakarannya sedikit ya teman-teman semua. Terus protein itu kalorinya sedikit tapi pembakarannya banyak gitu teman-teman. Jadi jangan kebalik teman-teman semua, nanti malah banyakin lemak makanya terus proteinnya malah sedikit.
Dan juga bagi teman-teman semua, saya saranin nih, bagi yang suka senam gitu ya, yang bagi suka senam, lari, sepeda, segala macam olahraga renang, tetap diimbangi nutrisinya. Dan beruntung teman-teman semua sudah dipertemukan dengan nutrisi yang baik dengan Shake Herbalife. Jadi teman-teman semua, sebelum memulai aktivitas, sebelum sarapan bisa olahraga, dan olahraga juga, cari olahraga yang tepat dan nyaman bagi teman-teman semua ya. Jangan terlalu memaksakan olahraga yang tidak sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri gitu. Dan setelah olahraga, teman-teman semua bisa langsung sarapan dengan shake-nya Herbalife. Mungkin itu saja materi dari saya pada sore hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.